Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Hidayati dengan NIM 23411200101. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uji regresi intervening berbasis SPSS. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita sudah mencantumkan data-datanya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk data-datanya ya. Dari sini kita masuk ke Analyze, kemudian klik Regression, lanjut ke Linear. Nah, untuk lingkungan kerjanya, kita masukkan ke Independent. Kemudian, untuk kepuasan kerja, kita masukkan juga ke independen. Dan untuk motivasi kerja, kita masukkan ke dependent. Setelah itu, klik OK. Setelah diklik OK, nanti bakal muncul outputnya seperti ini ya teman-teman. Tabel yang nantinya dipakai itu tabel koefisien dan model summary. Lanjut ke model yang kedua, kita masuk ke Analyze, kemudian ke Regression, dan ke Linear. Nah, cara ini sama seperti model yang pertama. Bedanya, di bagian ini kita pindahkan motivasi kerja ke bawah. Dan untuk prestasi kerja, kita masukkan ke atas bagian dependennya. Nah, untuk bagian ini tidak perlu dirubah ya teman-teman. Langsung saja diklik OK. Nah, nantinya bakal muncul outputnya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke interpretasi analisis regresi intervening. Di sini kita mengambil dua tabel ya. Yang pertama tabel koefisien dan tabel model summary. Nah, pada model yang pertama yaitu pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,148 atau lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja belum mampu secara langsung memengaruhi tingkat motivasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan demikian, semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan karyawan, maka motivasi kerja cenderung meningkat. Nah, kemudian pada model summary, diketahui nilai R-square sebesar 0,572. Artinya, sebesar 57,2, variasi motivasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja, sedangkan 42,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, pada model yang kedua, di sini ada pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Di sini kita juga sama ya teman-teman, mengambil model atau mengambil tabel dari koefisien dan juga model summary. Nah, yang pertama, diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,594 atau lebih besar dari 0,05.
0,05. Nah, artinya variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja belum tentu diikuti dengan peningkatan prestasi kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, diketahui nilai signifikan variabel motivasi kerja sebesar 0,408 atau lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Sehingga motivasi kerja belum menjadi penentu utama prestasi kerja. Nah, untuk model Sumeri yang kedua, yaitu diketahui nilai R² sebesar 0,822. Artinya, sebesar 82,2% prestasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja, sedangkan 17,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.